diketahui bahwa pada saat ini kurikulum 2013 dilaksanakan mengacu pada pembelajaran pendekatan saintifik ataupun yang disebut dengan pembelajaran ilmiah. Nah, sebagaimana telah disebutkan dalam Permendikbud nomor 103 tahun 2014 bahwa pendekatan saintifik merupakan bagian dari pendekatan pedagogis dalam pembelajaran yang diarahkan pada metode ilmiah. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pendekatan saintifik ini? Pendekatan saintifik ini merupakan kegiatan pembelajaran yang bukan hanya mengembangkan kompetensi siswa untuk melakukan kegiatan observasi ataupun eksperimen saja, tetapi juga untuk mengembangkan pola pikir yang kreatif dan kritis dalam kegiatan ataupun dalam berinovasi maupun berkarya. Nah, pendekatan saintifik ini juga diharuskan untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan siswanya. Nah, apa saja sih langkah-langkah atau tahapan-tahapan dalam melakukan pendekatan saintifik ini? Pendekatan saintifik ini mempunyai 5 tahapan atau langkah-langkah. Yang pertama adalah mengamati. Mengamati di sini maksudnya adalah kegiatan siswa untuk mengidentifikasi suatu objek melalui penginderaan. Contohnya adalah indera penglihatan dengan membaca ataupun menyimak. Lalu ada indera pendengaran, indera pengecap, indera pembau ataupun indera peraba untuk mengamati suatu objek sehingga siswa dapat mengidentifikasi masalahnya. Nah, contohnya adalah ketika pembelajaran dimulai, guru menayangkan sebuah gambar, video, ataupun tayangan yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan pada hari itu. Nah, dari sana siswa dapat mengamati ataupun menelaah apa saja materi yang ada di dalam video tersebut untuk diidentifikasi lebih lanjut lagi. Yang kedua ada menanya. Merupakan suatu kegiatan yang mengungkapkan suatu hal yang ingin diketahuinya. Nah, dari mana sih siswa dapat bertanya? Tentu saja dari langkah yang pertama, yaitu mengamati. Setelah adanya proses mengamati, siswa pasti akan bertanya karena mungkin ada rasa ingin tahu yang tinggi terhadap suatu hal yang telah mereka amati tersebut. Nah, adapun fungsi ataupun manfaat bertanya bagi siswa, yaitu yang pertama membangkitkan rasa ingin tahu, yang kedua adalah mendorong dan menginspirasi peserta didik untuk aktif belajar, yang ketiga ada memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan sikap keterampilan dan pemahamannya atas pembelajaran. Yang keempat, membangkitkan keterampilan peserta didik dalam berbicara secara logis, sistematis, dan menggunakan bahasa yang benar. Yang kelima, membiasakan peserta didik berpikir spontan dan cepat serta sigap dalam merespons segala persoalan yang tiba-tiba muncul. Adapun contoh menanya dalam pembelajaran seperti siswa menanyakan penjelasan tambahan terhadap informasi yang didapat dari proses mengamati. Kemudian siswa mencari penjelasan sendiri berdasarkan informasi dari hasil-hasil mengamati. Kemudian siswa menanyakan fenomena-fenomena yang tidak diketahuinya dalam langkah mengamati objek. Kemudian siswa melakukan tanya jawab sesuai topik dengan guru, dan siswa melakukan tanya jawab sesuai
topik dengan siswa lainnya. Untuk langkah yang ketiga ada mengumpulkan data atau informasi. Ini merupakan kegiatan mencari informasi sebagai bahan untuk dianalisis ataupun dibuat untuk kesimpulan di akhir. Nah, dari mana sih siswa dapat mengumpulkan informasi itu? Tentu saja dari hasil mengamati dan hasil menanya. Dari sana, siswa akan menemukan ataupun mendapatkan informasi-informasi materi yang telah mereka dapatkan. Nah, di sini siswa diajak untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Langkah yang keempat adalah menalar. Menalar ini merupakan kegiatan atau proses berpikir siswa yang logis dan sistematis yang dapat diobservasi untuk memperoleh kesimpulan berupa pengetahuan. Nah, yang dimana siswa ini memperoleh kesimpulan dari hasil mengumpulkan informasi tadi. Nah, dari informasi tersebut siswa dapat menyimpulkan sendiri apa yang telah mereka dapatkan. Nah, langkah yang terakhir itu ada mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan ini merupakan kegiatan mendeskripsikan ataupun kegiatan menyampaikan hasil temuannya dari kegiatan yang awal atau yang sebelum-sebelumnya, yaitu kegiatan mengamati, menanya, mencari informasi, dan juga menalar. Nah, dari sini siswa diharapkan mampu menyimpulkan apa yang telah mereka dapatkan dari hasil kegiatan sebelumnya. Kemudian, siswa juga diharapkan untuk berinteraksi dengan empati, dengan saling menghormati, dan menerima kekurangan ataupun kelebihan dari pendapat teman-temannya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran pendekatan saintifik ini. Yang pertama adalah proses pembelajaran lebih berfokus pada siswa sehingga memungkinkan siswa untuk dapat belajar aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Yang kedua adalah langkah-langkah pembelajarannya yang sistematis yang memungkinkan guru untuk memudahkan memanajemen pelaksanaan pembelajaran. Yang ketiga adalah memberikan peluang kepada guru untuk kreatif dan mengajak siswa untuk aktif dengan berbagai sumber belajar. Yang keempat ada langkah-langkah pembelajarannya melibatkan proses kognitif dan potensial dalam merangsang perkembangan peserta didik yang intelek, khususnya dalam berpikir tingkat tinggi. Nah, dan yang kelima adalah dapat mengembangkan karakter siswa. Sedangkan dalam kekurangannya yaitu bahwa dibutuhkan kreativitas yang tinggi dari guru untuk menciptakan lingkungan belajar dengan menggunakan pendekatan saintifik ini. Sehingga apabila guru tidak kreatif atau tidak mau kreatif, maka pembelajaran pendekatan ini dianggap tidak dapat dilaksanakan. Kemudian banyaknya guru yang tidak menjelaskan materi dan mereka beranggapan bahwa pada kurikulum 2013 ini guru tidak perlu menjelaskan materi. Nah, hal ini berakibat pada tidak terlaksananya pembelajaran pendekatan saintifik ini. Baiklah, penjelasan terkait pembelajaran pendekatan saintifik sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.